Shalom Aleihim Bismim Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar ABC Mozar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Pejuang Kristus, semangat, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan Yesus, seperti biasa, tapi ini enggak nyanyi ya. Ini saya akan memberikan kuis Alkitab mengenai tokoh yang akan kita bahas hari ini. Hadiahnya nangka. Kita mulai ya, nanti jangan hanya Bu Lisa, yang lain harus tahu ya. Maka itu ikut Bible study ya. Jadi biar tahu ya. Siapakah aku? Yang pertama, sebelum punya anak dari istri sahnya, bapakku ya mungkin selingkuh dengan ibuku, seorang perempuan Sundal. Tahu ya perempuan Sundal ya? Biasa orang Sundal ya, itu ya BTS, PSK, PKS. Ya. Kalau di Caruban namanya Begenggek ya. Itu karena apa? Dekat rumah saya. Jadi bapakku ya, setelah aku lahir ya, istrinya juga melahirkan beberapa anak. Ya, atau bisa disebut saudari, adik-adik tiriku. Yang kedua, setelah dewasa, saudara-saudara tiriku itu serta orang-orang sekampung ya mengusir aku karena aku tidak termasuk ahli waris dari ayahku karena lahir dari perempuan Sundal. Akhirnya aku melarikan diri, menetap di tanah Top. Aku berkumpul dengan gerombolan perampok dan merampok sana, bahkan akhirnya jadi pemimpinnya. Ketiga, ketika bangsa tempat kampung saya ya diserang Bani Amon, karena seperti biasa, karena menyembah Baal, Asitoret dan lain-lain ya, sehingga Tuhan menghukum tempat di kampungku. Dan akhirnya tua-tua di kampungku itu menemui aku, meminta aku untuk memimpin orang-orang di kampungku melawan Bani Amon. Dan terakhir, sebelum berperang, aku menyerahkan semua pada Tuhan. Kalau itu apa pilihan dari Tuhan ya. Saat itulah aku mengeluarkan nasar yang aku sesali. Siapakah aku? Tunjuk jari, nama lengkap ya. Namanya, anaknya siapa? Ya, Pak Mocon? Siapa? Terus anaknya? Nah, itu separuh ya. Ada lagi yang komplit? Jefta bin apa? Oke lah, makanya ikut Bible study biar tahu ya. Bin Gilead. Tidak apa, nanti bisa diambil hadiahnya. Bapak Mocon, silakan maju. Separuh ya, paruh sama yang lain. Pas gede lagi. Hari ini kita juga kedatangan ya. Ya orang lama tapi baru ya.
yaitu anaknya Bapak Oklim, anak Pak Gunawan ya. Ya ini, cuma saya nggak tahu panggilan kerennya itu siapa, lupa saya namanya. Apa? Ngowos. Oh, tapi orangnya nggak ngowos ya. Ji Tuhan, selamat datang ya. Ji Tuhan, anaknya Om Hoklim. Hah? Oh, dan Trisno. Oh ya. Ini kita akan belajar firman Tuhan ya dari kitab Hakim-Hakim itu kita banyak ini saudara. Nanti saya kan saya pakai eksposisi ya, tidak pakai cara yang lain. Mungkin sudah keterbatasan ya, keterbatasan waktu juga keterbatasan kemampuan saya ya. Di Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai 12, Hakim-Hakim 11 dan Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 7. Kita satu persatu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita tahu kalau bangsa Israel adalah bangsa yang apa? Tegar tengkuk, sering bertomat ya. Sabtu tobat, Minggu tobat, Senin kumat, dan angel tuturane ya. Di perikop ini diceritakan bangsa Israel kembali menyembah Baal ya, Masitoret, Allah orang Amon, orang Filistin. Padahal itu bangsa-bangsa itu sudah mereka kalahkan. Karena apa? Karena ada Allah di pihak bangsa Israel. Itulah yang sangat disayangkan ya. Jadi maka itu perlu jas merah, kita jangan sampai melupakan sejarah ya. Memang jangankan Israel, kalau lihat sekarang itu ya di sekitar kita untuk pemilu itu loh, waduh, karu-karuan omongannya, padahal sudah dijelaskan itu, tapi tetap peran saya bilang ya dosa itu tambah goblok kabeh orang Indonesia ini. Ya, sudah dijelaskan tapi tetap jangan diungkit sih enggak gitu ya. Ya mudah-mudahan kita jangan ikut-ikut ya. Walaupun goblok-goblok asal kumpul ya. Jadi pelupa tidak ingat sejarah, sehingga membuat Allah murka ya. Dia sehingga menyerahkan orang Israel ini, terutama di daerahnya Jefta ini ya, pada orang Filistin dan orang Amon, bangsa Amon ya, orang Amon. Mereka dijajah sampai 18 tahun ya. Dulu kita lihat dari Ehud, terus yang lain kan sering dijajah ya, tapi yuk, diulangi lagi itu ya. Di tanah orang Amori yang sudah diduduki kita, tanah yang dipakai ini ya, yaitu suku itu Gilead, dari mungkin puaknya ya dari orang Yefta ini dari Gilead. Gilead itu dia menempati tanah dari orang Amori yang direbut oleh bangsa Israel ya waktu Musa ya. Biasanya kalau sudah sengsara, ditindas, baru mereka ingat kepada Allah Israel ya, yang begitu luar biasa, yang menjadi pelindung mereka. Seperti biasa menyesali diri, dan dia menjauhkan, padahal tahu loh dia dijauhkan lah itu nih sesembahan patung-patung Baal ya, menjauhkan dari orang-orang Allah orang Filistin dan bertobat, mohon ampun serta minta pertolongan Tuhan. Di Hakim-Hakim 10 ayat 16b ya, di mana Tuhan akhir juga tidak, hatinya Tuhan itu terketuk sehingga Tuhan mengampuni mereka dan mengabulkan doa mereka. Maka ketika bangsa Amon berhadapan dengan bangsa Israel, maka Tuhan memberi hikmat kepada tua-tua Gilead untuk ingat kepada orang yang telah mereka usir ya.
karena Tuhan memakai Jefta untuk menolong Israel. Tuhan mengangkat Jefta sebagai hakim. Yang kedua, Hakim-Hakim 2, Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Ya, saya perikopnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, kita akan belajar kehidupan Jefta ben Gilead. Jadi kalau Israel itu bukan bin tapi ben Gilead, ya. Jadi seperti kus tadi tentang sejarah kehidupan Jefta. Tentunya Jefta karena dia diusir oleh saudara-saudara tirinya maupun orang-orang sekampungnya, orang-orang Gilead. Tentu dia menyimpan kepahitan, ya, mereka sedih diusir dari kampungnya, ya. Yaitu gara-gara kadang-kadang seakan-akan itu, ya, mungkin norma-norma, ya, kadang-kadang yang untuk itu. Walaupun Jefta adalah seorang yang gagah perkasa, ya, yang hebat, gara-gara ibunya seorang sundal, maka Jefta tidak diakui oleh adik-adik tirinya maupun orang tua-tua Gilead, ya, maka mereka diusir. Jefta pergi dengan sedih dan terluka hatinya. Jefta melarikan diri ke orang-orang di tanah Top, ya, yaitu juga yang pernah menjadi musuh Israel, karena ini banyak perampok, penjahat dan sebagainya, ya, orang petualang, karena menjadi musuh Israel karena dia pernah disewa oleh bangsa Amon. Jadi karena ini Daud itu berusaha menghargai persahabatannya dengan Raja Amon sebelumnya, ya. Jadi ketika Raja Amon meninggal, dia mengutus utusan untuk mengucapkan bela sungkawa, tetapi anaknya yang menjadi pengganti itu, karena itu bisikan-bisikan dari penasihatnya, justru akhirnya malah mempermalukan utusan Daud yang membuat Daud murka, ya. Jadi menjadi musuh, ya. Di 2 Samuel 6 dikatakan, setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa orang, ya. Antara lain orang-orang tanah Top, ada 12.000 orang. Jadi selain itu juga banyak, ya, yang lain, ini cuma kita ambil yang tanah Top aja. Jadi tentara bayaran, kalau di sini kan ada juga yang tentara bayaran di luar negeri itu, ya, yang di Ukraina dan sebagainya, ya, ada banyak tentara bayaran. Karena bangsa Israel sudah terdesak, ya, kita berdatang dengan Amon, maka tua-tua Gilead itu mendatangi Jefta di tanah Top untuk meminta kembali ke kamu Gilead dan memimpin orang-orang Gilead melawan Amon. Dari sini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, kita belajar, ya. Di sini Tuhan memilih atau memakai orang-orang yang ditolak, ya, oleh orang-orang yang ditolak, ya. Kita lihat mungkin ada orang karena menurut norma yang ada di daerah itu, akhirnya mereka menolak Jefta, ya. Dan orang yang tertolak, kalau kita menjadi orang-orang yang tertolak baik di keluarga kita maupun di daerah kita, jangan berkecil hati, karena Tuhan tetap memberatkan kita. Seperti pujian tadi, ya, dinyanyikan Pak Wendy, itu Tuhan tidak pandang, ya. Jadi Tuhan akan memakai
Ya, kita walaupun mungkin di depan orang tidak dianggap ya. Kalau sekarang yang rame itu ya Samsul itu ya. Samsul tidak dihalu ternyata bisa. Yang kedua, dari Jefta kita belajar untuk membuka diri ya. Dia tidak tertutup dari terlalu sendiri gitu ya. Jadi dia membuka hati, jadi hingga bisa menyembuhkan luka batinnya. Karena dia juga menyerahkan sama Tuhan dan dia akhirnya bersedia diminta waktu Gilead itu untuk kembali karena Tuhan yang memilih Jefta. Ya. Dan ayat 11 ya. Ayat 11 ayat 11 dikatakan, maka Jefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Jefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mispa. Ya, sebelum itu Jefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan ya. Jadi dia tetap minta penyertaan Tuhan ya. Makanya kalau di Ibrani 11 ayat 32 Paulus penulis Ibrani memasukkan Jefta menjadi salah satu dari pahlawan iman ya. Yang ketiga, berikut ketiga yaitu Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28 ya, Jefta dan Bani Amon. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, setelah dapat mandat memimpin orang-orang Gilead, Jefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon ya. Sebenarnya apa alasan kok sampai menyerang Gilead ya? Ternyata dari alasan yang sampai ke Raja Amon itu ternyata kalau dilihat dari sejarahnya itu bukanlah tanah Bani Amon. Seperti tadi yang pertama itu saya sampaikan, yaitu orang-orang Gilead itu menempati tanah orang Amori ya, bangsa Amori yang direbut oleh Musa ya di Bilangan 21 Jadi karena waktu itu Musa dengan rombongan meminta izin kepada ada Bani Amon, Bani Moab, terus ke orang Amori, untuk permisi lewat ya. Amon tidak boleh, Moab tidak boleh, dan akhirnya Amori. Moab dan Amon tidak menyerang, tapi Amori yaitu waktu itu rajanya Raja Sihon ya, Sihon itu malah bukannya mengizinkan, malah menyerang Israel, bangsa Israel ya. Akhirnya mau nggak mau bangsa Israel harus melawan. Jadi akhirnya orang Amori dikalahkan oleh orang Israel ya. Jadi tentunya waktu itu Musa, dipimpin Musa ya. Akhirnya itu menjadi tanah yang ditempati orang Israel ya. Tanah itu kalau dilihat dari adalah di antara tanah suku Manasya dan suku Efraim, yaitu Bani Yusuf ya. Jadi itu ada Bani Yusuf dua, Efraim dan Manasya. Jadi tidak ada alasan Bani Amon untuk menyerang bangsa Israel ya, karena itu bukanlah tanah Bani Amon, tetapi adalah tanah Israel yang direbut dari orang Amori. Tetapi raja ini, Sion ini tidak percaya ya apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Jefta, malah mereka
tetap menyerang bangsa Israel. Yang keempat, yaitu perikop keempat, Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40 ya, yang judulnya Nasar Jefta. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika Raja Amon tetap menyerang ya, karena sudah dikasih penjelasan oleh utusan-utusan Jefta, sehingga akhirnya Jefta dihinggapi oleh roh Tuhan ya, roh Tuhan menghinggapi Jefta, sehingga Jefta akhirnya berjalan melalui daerah Gilead ya, untuk mengumpulkan mungkin pasukannya dan daerah Manase. Nah ini memang mungkin termasuk Gilead ini masih termasuk Efraim masih Bani Yusuf, memisahkan diri ya. Tetapi bangsa suku Efraim tidak ikut ya. Lalu karena dia mau berperan, Jefta bernasar, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon ya, berperang dengan Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan ya. Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Bapak Ibu, ini juga karena nasar itu akhirnya Jefta menang, betul-betul menang ya. Dan ketika pulang, justru yang menyambut adalah anak perempuannya yang tunggal menyambut Jefta. Alangkah kaget dan Jefta sedih ya, karena mengingat nasarnya. Ingat, kalau bernasar sama manusia itu kadang-kadang masih, karena sama Tuhan pasti akan dituntut ya. Nasar, jadi hati-hati kalau mengucapkan nasar ya. Jadi kalau berjanji itu bisa, maka saya itu kalau suruh berjanji saya nggak mau, takutnya yaitu janji itu berarti hutang ya, jadi harus ditepati, apalagi sama Tuhan itu lebih berat lagi. Tetapi anaknya bisa menerima ya dengan apa yang telah dinasarkan oleh Jefta tadi ya. Pertanyaannya, akankah putri Jefta dijadikan korban bakaran? Ya, karena itu menyerah. Di sini kan disebutkan akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kira-kira jadi apa enggak ya? Tapi yang jelas Jefta harus memenuhi nasarnya kepada Tuhan, karena itu janji ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas di Bible Study ABC Mozart ya. Jadi jawabannya di Bible Study ABC Mozart. Oh, saya utang janji juga ya. Kemarin yang Akyong itu sama Cang Lele ya. Kenapa kok sampai tukaran ya toh? Gegeran. Ya. Jawabnya apa? Karena dia pakai masker, pakai itu, jadi nggak tahu ya. Biasanya kalau orang sudah sumbing, biasanya tuh banyak bindengnya gitu ya. Jadi kalau sama-sama dibuka, oh kodo berarti. Itu kan pasti bekas operasinya mesti kelihatan ya. Yang kelima, yaitu ya ingat ya, kita harus hati-hati jangan sampai mengeluarkan nasar ya, terutama kepada Tuhan. Harus hati-hati sekali kita. Yang kelima, Hakim 12 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus,
dalam kehidupan sehari sering kita dengar ada julukan pahlawan kesiangan, ya. Seperti tadi yang diajak Jefta itu kan orang Gilead sama orang Manase yang untuk menang. Efraim tidak. Ternyata waktu perang itu Jefta sudah minta tolong, tapi tidak ada yang datang, ya. Tetapi begitu sudah menang, mereka baru datang dan menyalahkan Jefta. Lu kok perang kok nggak ngajak kita gitu ya. Padahal diajak dia tidak mau. Setelah menang baru gitu ya. Bahkan mau menyerang Jefta, mau membakar rumah Jefta, ya. Di sini bangsa Efraim lupa kalau saat itu Allah itu sudah memilih Jefta, ya. Allah beserta Jefta. Maka berperanglah antara Jefta, ya, dengan orang Gilead melawan Bani Efraim, ya, perang saudara, ya. Dan akhirnya Efraim bisa dikalahkan. Dan mereka bilang bahwa orang-orang Gilead itu adalah orang-orang Efraim yang telah lari dari bangsa Bani Efraim, ya. Memang seperti tadi itu memang terletak antara di Bani Efraim maupun Manase, ya, memang termasuk Bani Yusuf. Jadi akhirnya satu bangsa, akhirnya kan perawakannya sama. Jadi kan nggak bisa membedakan ini orang Efraim apa orang Manase apa orang Gilead, ya. Maka orang Gilead ini orangnya Jefta itu merahasia orang-orang yang menyeberang sungai Yordan, ya. Mereka disuruh bilang Sibolet, ya. Pakai Sibolet. Kalau biasanya kalau orang Efraim itu tidak bisa, ya. Kalau inilah kita di sini, ya, antara orang Jawa sama orang Bali kan sama kelihatannya, ya, warna sawo mateng. Tapi begitu suruh bilang sate atau itu lain. Kalau Bali apa? Sate. Terus itu, ya. T-nya jadi T, ya. Itu seperti itu akhirnya. Jadi begitu ketahuan orang Efraim dibunuh sama orang. Akhirnya banyak sampai 42.000 orang, ya. Dari pembantaian, ya. Ya. Setelah itu selesai semua, akhirnya Jefta memang ditetapkan untuk menjadi hakim, ya, memerintah sebagai hakim selama 6 tahun, ya. Setelah itu matilah Jefta. Ya, demikian sejarah Jefta dan apa yang diperbuat. Kita boleh belajar dari kehidupan Jefta, ya. Sehingga kita lebih dalam mengikutan kita kepada Tuhan, kita boleh lebih belajar dari sejarah. Kalau Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita boleh belajar dari sejarah, kita berusaha memperbaiki sesuatu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.